OnlyFans cepet, mafia minyak lama. Ger, 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 ger. Aduh, gue ngeri nih lama-lama nih. Ih, di komen rame nih kayaknya nih nanti. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di konten KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Dimana konten KDS BBS ini bakal nemenin waktu berbuka lu dengan apapun hidangan yang sedang lu nikmati. Tempe goreng, tahu goreng. Biasanya awal-awal puasa makanannya banyak, makin kesono makin Indomie. Kalau nggak minumnya teh anget. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari KDS BBS sebelumnya yang sempat seminggu berturut-turut naik itu, tapi ini akan menjadi KDS BBS baru di mana bahasannya tentu saja baru. Mungkin ada beberapa pembahasan yang sudah terlewat cukup lama, tapi mari kita bahas lagi karena tidak ada kata terlambat untuk memisuhi sesuatu, apalagi mbak-mbak ini. 11 April 2 ronda aja udah lemes, apalagi 3. Hashtag Tegar Love Rizka, hashtag anjing goblok, hashtag tolak 3 periode. Mbak, nanti deh kita bahasnya nanti ya. Gue juga nggak tahu sih kenapa ada Tegar Love Rizka di sini. Maksudnya siapa yang Rizka di sini? Apa jangan-jangan yang satunya nih Tegar? Wah, tapi cowok. Nanti kita akan bahas ini karena kita akan membahas beberapa perkara tentang demo yang terjadi kemarin April 11. Well, dari Maret sampai April 11 banyak sekali tuntutan dari mahasiswa yang ingin disampaikan ke pemerintahan, which is good. Cuman ada beberapa orang yang bukan mengacaukan sih, mengotori lah jalannya demonstrasi yang seharusnya mahasiswanya tuh gue lihat damai-damai, tapi ada beberapa orang yang datang gubrak gabruk. Nanti akan ada bahasan ke sana. Cuman hari ini di tanggal kemarin tanggal 13, sekarang udah jam 1.46 soalnya. Tanggal 13 kemarin ada sebuah berita yang cukup menghebohkan, di mana berita ini ngasih lihat mas-mas ini dan mas-mas ini. Mas-mas ini sebenarnya namanya lu pasti tahu lah gitu. Sudah cukup terkenal, uangnya banyak, bermain dengan halilintar. Maksudnya main hujan. Main hujan maksudnya. Jadi mas-mas ini ditangkap sama pihak kepolisian untuk dimintai keterangan karena gue nggak tahu apakah kasusnya sudah berjalan dia menjadi tersangka atau gimana, tapi inti kejadiannya adalah jadi mas-mas ini dan mas-mas ini ditangkap sama pihak kepolisian untuk dimintai keterangan karena adanya dugaan pengeroyokan yang terjadi di bulan Maret lalu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan. Senoparty kita. Mungkin karena party jadi ya lupa sama kondisi. Menurut kabar yang beredar, terjadi sebuah pengeroyokan pada 2 Maret lalu di sebuah kafe di kawasan Senopati. Terus ada beberapa kabar yang gue denger korban pengeroyokan itu bilang kayak, lu mau minta maaf gak nih? Kalau lu gak minta maaf, gue lanjutin nih perkaranya. Melalui kuasa hukumnya kalau gue gak salah baca. Terus kuasa hukumnya itu tidak mendengar kabar apa-apa, tidak menerima permintaan maaf apa-apa. Akhirnya kasusnya dibawa ke meja hijau, dibawa ke kantor kepolisian dengan bukti visum dan rekaman CCTV. Yang mana kalau udah rekaman CCTV kan berarti sulit untuk dibantah dong. Dan dari Lambe Turah postingannya ada tulisan kalau si HA bersama HA ditangkap sepulang umroh 14 hari. Wow. Perkara ini menjadi besar sekali karena ini cukup mengagetkan beberapa pihak, beberapa orang, apalagi orang-orang yang kenal beliau-beliau ini gitu. Cuman ya pada akhirnya itu masih menunggu pemeriksaan kepolisian. Dan kalimatnya ini seru sekali. Dari kemarin diamankan, sudah diperiksa dari kemarin, pemeriksaan berproses sampai hari ini. Nanti lebih lanjut besok ya, biar seru. Nah, kita menanti apa keseruan yang sekiranya akan terjadi karena ya ampun. Oh ini dijadiin ini headline polisi. Lebih lanjut besok ya, biar seru. Tapi ya bener katanya kita mesti nunggu update selanjutnya karena sekiranya mungkin seru. Ternyata beritanya udah keluar. Keduanya terjerat kasus yang sama, yakni dugaan pengeroyokan. Terus kalimatnya, gue karena melihat Riko mau dikeroyok, hampir mau meninggal Rikonya. Terus saya lerai, makanya belum bisa banyak komentar saya. Enggak mabuk, enggak minum minuman keras. Putra mengaku tidak merasa hilaf atas sikapnya dalam peristiwa malam itu. Enggak hilaf, kan Rikonya itu mau dikeroyok orang, saya ngebela, ngelerai. Oh jadi anggapannya itu dia melerai, cuman kenapa dari pihak samping bilang kalau itu pengeroyokan ya? Ya itulah gunanya hukum, itulah gunanya penyelidikan. Jadi
Ini kabarnya masih akan lanjut sepertinya. Dan mungkin akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau mau ditarik lagi tuntutannya, I don't know man, kita nggak tahu juga. Korban merasa dianiaya tanpa sebab. Lah, kami menunggu tapi tidak mau minta maaf. Akhirnya kami lapor polisi, melampirkan visum dan rekaman CCTV. Klien kami dikeroyok tanpa sebab sekitar jam 2 pagi. Tidak tahu pelaku terpengaruh alkohol atau tidak. Akibat aksi pengeroyokan itu, korban mengalami luka di wajah, tepatnya di bagian rahang kanan. Oh bro, ini cewek kan? Cewek loh ini. Cewek. Yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Apa sih kiranya benda tumpul yang bisa lo temukan di kafe? Bangku. Ini masa ditepok pakai bangku? Atas perbuatan tersangka, keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tapi ya pada akhirnya kita masih nunggu keputusan pengadilan dan segala macam ya. Cuman ya dia udah pakai kaos oranye. Gue kadang pengen tahu dah kenapa ya para orang di penjara pakai kaos oranye ya. Apa? Sekarang bersih-bersih. Kok sekarang bersih? Parah lu ya, parah lu. Merek ya. Nyebut merek. Kayaknya gini, kayaknya mereka menggunakan baju oranye supaya kalau misalkan kabur kelihatan. Kalau mau kelihatan kuning sekalian dong. Kalau kuning ntar disiram. Udah oke lanjut. Ya intinya kita masih menunggu kabar selanjutnya karena masih ditelusurin, masih diomongin sama pihak kepolisian. Tapi kalimatnya sudah ditahan loh. Ya, his name is also alive. Namanya juga hidup. Kita tidak tahu apa yang sekiranya akan terjadi. Padahal baru pulang umroh kan ya. Iya. Shopee fix. Oh, kemarin tuh dikiranya ini dia ngiklan karena pakai baju oranye kayak baju Shopee. Astaga, bro. Orang husnuzon sekali ya. Husnuzon banget tuh gue lihat-lihat. Biar kita lanjutkan perkaranya. Jadi, beberapa waktu lalu terjadi demo di beberapa tempat di Indonesia oleh BEM seluruh Indonesia. Banyak sekali kampus yang terjun ke lapangan. Well, gini loh. Gue senang sekali untuk melihat mahasiswa demo karena waktu itu yang tanggal 23-24 ya, 2019 September. Itu gue ikut ada di sana men. Dan gue menyaksikan sendiri dengan kehebatan mahasiswa saat itu. Cuman yang terjadi di demo kali ini tuh kayak ada beberapa orang yang tidak semestinya ada di sana terus ikut nimbrung gitu. Dan itu ngebikin demonya tuh jadi rasa kemarin ada berita politisi apa dosen ya? Politisi dan dosen sih ingat gue. Yang digebukin massa men. Hampir ditelanjangin di tengah demo siang-siang. Masuk rumah sakit sampai. OnlyFans cepet, mafia minyak lama. Ger. Aduh, gue ngeri nih lama-lama nih. Ih, di komen rame nih kayaknya nih nanti. Wow. Sebelumnya saat perwakilan DPR menemui mahasiswa. Oh, ini. Oke. Hujan deras mengguyur. Oke. Aktivitas ekonomi ikut bergeliat di sekitar lokasi sebelum hujan. Jualan jas hujan, mantap, ceban. Jualan es buah, pasti lapar, aus dong, nyari yang segar-segar. Rujak BTW, Pak. Rujak buah. Somai, anjay somai. Bakso. Anjing, abangnya respect nih. Gue bahkan kemarin ada ngelihat abang-abang bawa paket lewat, misi paket gitu, lewat ini di DPR. Goks ngelewati rumputan mahasiswa yang sedang berdemo. Wah, ada yang nanya, Intel bukan sih? Wah, iya juga. Kemarin ada cerita lucu men. Ini bentar ya. Kemarin ada cerita lucu. Jadi di Twitter apa kalau gue nggak salah, ada orang yang ngidam banget pengen makan kue putu. Dia nanya maknya, "Mak, kok tukang kue putu udah nggak lewat-lewat lagi ya?" gitu. Ini ngidam nih pengen makan kue putu gitu. Terus ibunya jawab, "Ya nggak bakal lewat lagi lah, orang yang makin narkoba di samping udah ketangkep gitu." Jadi tukang kue putunya itu teloleto. Halo. Ya, padahal enak katanya. Kalau kata gue buka cabang. Side job pensiun bagus ya. Bagus itu. Ade Armando. Terus ini loh yang jadi spotlight. Kayak tiba-tiba ada orang-orang yang gue nggak tahu mereka demo beneran atau enggak. Well, terserah mereka sih sebenarnya. Gue nggak tahu sih. Apakah dengan turun lu ada di sana meskipun tidak mengikuti demo lu akan tetap dicap sebagai orang yang demo? Gue nggak tahu juga. Cuman
Ini mau ikut demo atau gimana sih, lihat outfit mereka. Iya. Aduh. OOTD. Ini mereka cuma modal alma mater, men. Stylenya tuh style mereka main. Mereka tuh mau ngebela negara apa pengen bikin video di TikTok, nyari FYP. Dan dia ininya pakai ini loh. Pahanya robek. Itu Jo, dirobek nih. Tuh. Mana sengaja dinaikin biar robekannya kelihatan. Kalau kata gue mah dijahit. No, ada tuh Kang Maman tuh Kang jahit di depan perumahan. No, goceng jahit begituan, Mbak. Ini tuh mau demo, menyampaikan aspirasi dari masyarakat lewat mahasiswa. Mahasiswanya datang untuk berdemonstrasi, bukan untuk styling, cacing kebelet namanya. Dari namanya aja kita udah tahu kalau ini rada random orang ini. Cacing kebelet gimana bokernya? Jongkok apa duduk? Kita nggak tahu. Aneh banget dah. Kira-kira mereka pada tahu nggak ya kalau digibahin di Twitter? Iya. Tahu sih, yakin. Kayaknya yakin. Balasannya gini malah. Kita yang bikin story kok situ yang heboh. Iya. Siap komandan. Ger. Mana rambutnya kuning? Orang kuliah boleh rambutnya warna-warni nggak sih? Gue juga nggak tahu dah. Yang kuliah rambut boleh warna-warni nggak sih? Ini kayak ini tahu minyak gorengan yang bekas ngegoreng 7 hari 7 malam tuh. Saking ininya kental nih. Warnanya begitu. Nggak paham gue. Nggak paham. Ini loh nih, 2 ronde aja udah lemes, apalagi 3 ronde. Lo tahu nggak sih beberapa waktu lalu RUU PKS penghapusan kekerasan seksual itu sudah disetujui oleh DPR, dan itu lewat perjuangan wanita-wanita hebat yang selama ini memperjuangkan wanita lain di luar sana. Tiba-tiba lu keluar dengan mendegradasikan wanita itu seolah-olah kayak kalimat siapa Tegar anjir, siapa Tegar, woi Tegar yang mana nih, mas ini Tegar nih apa nih, Mas Tegar bukan Mas. Kenapa Tegar Love Rizka? Ada hashtag anjing goblok lagi, buat apa? Ini tuh kayak dia ngatain tulisannya sendiri. 2 ronde aja udah lemes, apalagi 3 ronde. Anjing goblok gitu. Harga minyak kayak harga micet, mahal. Ih, micet gak mahal. Enggak gini loh. Minyak tuh berapa sih? Minyak tuh 25.000 per liter sekarang. Windu kemarin beli minyak 48.000 2 liter. Micet tuh 2,5 300. Kenapa? Saya riset. Saya enggak, aduh Aran nonton ini marah-marah gak? Gue takut aja. Kenapa harga minyak kayak harga micet? Mbak tahu micet dari mana Mbak? Kalau bisa disamakan berarti Mbak salah pergaulan itu micetnya. Lebih baik bercinta 3 ronde daripada harus 3 periode. Astaga Tuhan. Cukup aku aja yang mahal, BBM jangan. Cukup aku aja yang mahal, BBM jangan. Itu masih aman ya. Masih bisa lah. Mending 3 ronde diranjang daripada 3 periode. Mending lu pulang, Bang. Mending vulgar sekali lu orang-orang zaman sekarang. Kalimatnya tuh kenapa gua nggak tahu, mereka tuh anggapannya mereka keren apa gimana ya? Kenapa harus 3 ronde? Kenapa nggak kayak lebih baik minum wedang ronde daripada harus 3 periode? Kan sama-sama ronde. Tapi enggak. Kenapa harus? Maknanya nggak masuk. Oh iya. Lebih baik minum 3 wedang ronde daripada harus 3 periode. Nah itu masuk loh. Mending kita ngumpul ngopi, minum 3 wedang ronde daripada harus 3 kepanjangan sih. Takut nggak muat ya. Nggak muat. Come on. Iya cewek yang megang masalahnya tuh salah satunya adalah di situ. Agak miris jadi pada bawa-bawa jilbab nggak salah, yang salah perilaku orang yang mungkin maksud awal hanya guyonan tapi Mbak nggak ada kata-kata sarkasme yang lebih cerdas lagi. Saya tidak kuliah loh, tapi sepertinya saya tidak akan membawa kalimat itu ke sebuah demo dengan pemikiran orang-orang kalau ya gue sebenarnya itu mewakili rakyat nih gitu. Spanduk kontroversial di depan gedung DPR Kabupaten Banyumas. Pada hari Jumat, Aliansi Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan. Aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan terhadap DPR RI dan pemerintah. Berikut tuntutannya. Menuntut lembaga negara untuk tetap menyelenggarakan pemilu sesuai yang dijadwalkan. Menuntut lembaga negara untuk menstabilkan harga bahan pokok dan BBM. Mendesak MPR untuk tidak melakukan upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi masyarakat sivil. Wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi.
Dema Uin Saizu selaku penggerak aksi massa menyatakan sikap bahwa spanduk yang bertuliskan daripada BBM yang naik mending ayang yang naik. Astaga. Kok gitu? Manusia bangsa mana sih yang begitu? Daripada BBM yang naik mending ayang yang naik. Dan harga minyak kayak harga micet mahal bukan berasal dari Dema Uin Saizu maupun mahasiswa yang bersangkutan. Spanduk tersebut berasal dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan di luar dari perangkat aksi. Jadi karena ini terjadi men. Waktu itu banyak kalimat-kalimat spanduk-spanduk yang bertebaran ketika gue ikut demo 2019. Terus ya udah gue ambil aja gitu. Jadi kayak ada yang ditakutkan adalah kalimat seperti ini datang dari orang luar yang sebenarnya tidak mengikuti demo, terus main lempar aja, terus orang lain ngerasa kayak iya ini seru nih, diangkat, difoto. Meskipun tadi ada satu mahasiswa yang bilang kalau itu mahasiswi yang bilang kalau itu bikinan dia sendiri. Cuman dari kalimat ini tuh kayaknya ini kayak semacam klarifikasi gitu-gitu deh. Rapat isinya tidur, begitu bangun minta pemilu diundur. Bapak ngelindur. Gar. Ini baru nih asik. Ini baru bos. Bagus itu. Ini masalahnya kalimat ini nih kan ada demo terus bawa micet kan. Oh ini nih daripada BBM naik mending ayang yang naik. Wah ini brengsek nih anjing nih. Terus micet official itu salah satu produk kami yang selalu sabar dan dalam menanggapi pelanggan kakak. Micet official, tolong dong dibantu. Kenapa sih? Ini micet beneran apa bukan dah? Nih gue gentak kepalanya nih. Kenapa dah? Micet official kok username-nya Jun 905488738. Bukan ini akun berak. Aneh banget men, sumpah itu gila aneh banget. Ada lagi nggak? Kalau kamu cari mahasiswa yang kupu-kupu bukan kami orangnya. Tapi kalau kamu cari mahasiswa yang bela negara sebelah sini bangsat. Waduh, kok kira orasi ternyata buat Instastory. Ger. Mantap. Tapi men, sebagai disclaimer, pasti ini hanya beberapa oknum semata kan. Maksudnya tidak orang datang untuk melakukan hal yang kayak gitu. Cuman karena hal-hal seperti itu, ini tuh sama halnya kayak perkara Will Smith kemarin loh. Gara-gara Will Smith nampar Chris Rock, spotlight yang datang itu ngomongin Will Smith sama Chris Rock gitu, bukan ngomongin segala macam penghargaan, film-film keren yang ada di Oscar. Dan itu sama kayak gitu, kayak orang tuh jadi ngomongin perkara demo dengan tulisan-tulisan kayak gitu daripada ngebahas perkara demo benerannya gitu. Yang padahal jauh lebih banyak orang yang demo beneran untuk memperjuangkan apa yang mereka pengen perjuangkan. Dan sebagai rakyat ya saya merasakan apa yang rakyat lain inginkan. Mak saya marah-marah hari-hari minyak mahal, Pertamax naik, Pertalite langka, gue mau bingung. Gue beli eceran Pertamax 14.000. Mama berikan semangat kepada mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Waktu itu 2019 demonya adalah tentang pelemahan KPK terus RKUHP. Waktu itu ramai karena mahasiswa tahu apa yang mereka perjuangkan gitu. Tapi rakyat tuh kayak kadang ada beberapa dari mereka yang masih mikir ini ada hubungannya sama gua nggak nih, gua perlu yang ngebela mereka atau enggak. Kalau sekarang kan perkaranya minyak mahal 3 periode. Rakyat tuh kayak ikut mempertanyakan juga. Dan dari situ kayak mak gue juga ngelihat orang demo tuh kayak mak gue seneng. Akhirnya ada yang berusaha buat ngwujudin minyak murah. Kirain yang struggle kita doang nih gitu. Mana udah mah minyak murah, udah mau lebaran lagi. Itu minyak bisa 60-70 ribu apa per 2 liter. Ini lu udah lihat videonya belum? Ini lo pertanyakan gak sih? Gini loh, dia tuh kita sambil tonton videonya aja. Ini di mana ya? Oh, Gorontalo. Well, at the end of the day gue tahu dia kenapa kayak gitu. Gue ada masanya ketika gue membela sesuatu dengan menggebu-gebu, gue cenderung akan melupakan logika terus melakukan apa yang pengen gue lakukan. Meskipun itu artinya gue harus memaksa orang lain untuk melakukan itu, ya mungkin akan gue lakukan.
gue paham pemikiran dia kayak gimana, cuman itu dosen loh. Ketika lo bahkan nggak bisa menghargai orang yang apalagi lebih tua dari elu, bukankah itu namanya egois? Ketika orang-orang di dalam kelas ini tidak ingin ikut demo tapi lo paksa kayak gitu, bukankah artinya lo tidak menghargai keputusan orang lain akan melakukan sesuatu gitu? Bukankah itu yang sedang rakyat rasakan? Rakyat planet Namek dong tentunya. Piccolo emang kadang kalau jadi. Dan itu ngebikin orang yang nonton malah jadi kebingungan gitu, apakah kita harus ada di pihaknya. Dan gue yakin dia sudah ditandain gitu sama bapak dosennya. Pulang demo langsung DO. Wow, ger. Dosen aja tidak dihormati, sosokan bela rakyat. Ger. Itu maksudnya menghargai. Tapi ya, gue nggak tahu gimana nih pendapat lo tentang perkara itu. Oh ini dong. Seru. Wah. Oh ini dia nggak nyampe nyebur ya? Gue ngeliat ada video di Twitter, ini dia sampai hilang. Oh editan itu. Tadi di story WA ada yang post katanya Super Mario. Ger. Tenetet. Awalnya dengan adik-adik kalian tertib rapi, tapi karena ada yang tunggangi akhirnya setuju nggak? Saya yakin bukan ada-adik mahasiswa yang melakukan, tapi karena adik-adik ditunggangi, dimanfaatkan sehingga mereka masuk. Bisa? Jadi saya minta, saya kasih waktu kesempatan untuk berorasi, tapi saya minta tolong sama-sama kita muslim, sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa. Siap. Sebelum ibadah puasa kita buka bersama. Siap. Bisa bubar? Bisa. Yakin? Nah, saya pegang kata-katanya adik-adik, saya kasih kesempatan berorasi 10 menit atau 15 menit sebelum buka puasa, bubar. Kami juga akan tertib bubar. Siap. Oke ya. Saya tinggalkan adik-adik. Ya, saya tinggalkan adik-adik. Saya percaya adik-adik. Siap. Saya mau menggunakan pasukan yang di sana. Siap. Baik, sebelumnya dulu Kang. Izin nanti kamakan ini teman-teman akan lanjutkan. Gokil. Goks itu karena ini fakta menarik dari sisi lain. Kalau gue nggak salah ini Watchdog documentary ngedokumentasiin tentang perkara demonya. Terus ada video dari pihak kepolisian yang ditanya, dia lagi ada obrolan sama pihak mahasiswa gitu. Terus pihak kepolisiannya ditanya kayak, "Bapak perkara minyak naik kemarin gimana keluarganya?" Terus bapaknya bilang kayak, "Ya sebenarnya saya ini rakyat juga, terus kami ini diwakilin sama kalian juga, tapi karena kami punya tugas, jadi kami nggak bisa yang semena-mena ngelanggar tugas itu, gitu-gitu loh." Jadi pada akhirnya tuh polisi juga paham gitu. Kan minyak di mana-mana harganya sama bro, kalau naik juga ya bapak polisi juga naik, nggak kayak mbak ini mbak celana robek. Hari esok adalah milik kita, terciptanya. Min sekalian IG-nya dong, berak yoga, berak. Ini ngapa bocah? Polisi dukung tuntutan mahasiswa saat aksi di... Oh ini videonya. Tapi di keluarga ada permasalahan diskusi terkait kenaikan harga minyak. Wah saya kalau itu nggak komen lah Om. Ya kan mungkin ada, tapi ya tidak banyak kok. Oke. Pasti berasa kenaikannya ya? Ya sangat lah. Sangat lah. Sebenarnya kan yang dikeluhkan sampean-sampean ini kan ya istilahnya perwakilan lah dari hati nurani saya juga. Iya ya kan? Dari semua masyarakat Iya. Mana ada sih yang istilahnya kenaikan? Diem aja gitu. Udah. Ya kalau orang kaya sih diem. Tapi kita mau gimana? Ngelawan juga tuh. Kita patuh ya, taat. Kenapa ya Pak? Oh gitu. This one is good yo. Mereka tuh punya tugasnya diemban sama masyarakat. Cuman yang jadi pertanyaan tuh siapa orang yang kagak pakai alma mater datang tiba-tiba serang. Cabutan man kayak futsal. Cabutan kayak futsal ini. Ini apa dia? Apa 3 periode kalau tidak memakmurkan rakyat Ya Mas. Dia jualan apa sih? Es teh. 3 periode kalau
memakmurkan rakyat. Jualan nih. Lagi jualan dia. Dia jualan. Kemal Palevi komentari pendemo bikin malu diri sendiri dan alma mater karena hal ini. Kenapa sih selalu ada penyusup di antara yang demo? Pokoknya sampai ada yang bikin video TikTok joget-joget di tengah demo, awas aja. Itu nggak cuma alay sih menurutku, ngejatuhin diri sendiri juga. Ya tapi pada akhirnya mau gimana pun itu, mau itu yang positif itu yang negatif, demo tetaplah demo, tetap aspirasi masyarakat, tetap tentang apapun yang sedang kita perjuangkan. Nggak ada satupun dari kita yang senang harga minyak naik, men. Orang-orang kaya mungkin happy. Kita kalau apa-apa nggak bisa digoreng tuh sedih, men. Apalagi buka puasa minyak mahal. Gorengan susah dibikin ya. Kemarin gue beli minyak berapa tuh seliter? 25.000. Ya Allah, itu buat goreng tempe. Tempenya ngambek bang, segini doang bang. Kayak gitu. Tidak ada satupun dari kita yang setuju akan kenaikan harga. Tidak ada satupun dari kita yang kalau ini mungkin ada yang setuju ya. Maksudnya ada banyak dari kita yang tidak menyetujui amandemen, maksudnya undang-undang dirubah gitu untuk keuntungan pihak tertentu doang. Tapi pada akhirnya majulah Indonesiaku, panjang umur perjuangan, semoga apa-apa yang kita perjuangkan sampai pada kenyataan nantinya. Tapi ya gue tetap respect sama siapapun yang demo, maksudnya. Dan itu harus tetap ada gitu. Dari dulu sampai sekarang harus tetap ada gitu. Lu akan paham gimana rasanya semuanya segala macam. Waktu itu gue kayaknya ada nangisnya dah. Gue random banget. Jadi kan waktu itu Manik Margana Mahendra ngomong di depan perwakilan DPR kalau mereka pengen demo atau gimana ya. Pokoknya setelah itu dia ngomong kayak hidup mahasiswa, hidup seluruh rakyat Indonesia, gitu-gitulah. Itu kayak ngelihatnya, wah, ayo kita ke GBK. Windu kena gas air mata, man. Wah. Tapi gimana sih kiranya pandangan lu tentang demo-demo yang kemarin terjadi? Tetap pada akhirnya ketika sesuatu yang baik disampaikan oleh mahasiswa, gua tuh rakyat, men. Ali tuh rakyat, men. Kita tuh rakyat, men. Maksudnya kita nggak punya jabatan tertentu dalam society. Mau lu sekaya apapun, ya lu rakyat, men. Om Deddy aja kemarin bilang dia masyarakat. Kemarin inget gak sih kalimat Om Deddy? Jangan dah, Om Deddy I love you. Gimana sih kiranya pendapat lo tentang perkara-perkara demo kemarin? Dan sepertinya sudah selesai sih, atau masih ada lanjutannya di beberapa tempat lain, gue kurang tahu juga. Mungkin kalau ada beberapa dari lo yang ikut demo atau tahu kiranya perkembangan demo yang terjadi, lo bisa tulis saya di kolom komentar di bawah. Apapun itu, sampai jumpa di video gue selanjutnya, bye bye. Ekonomi 1.1 apa ini? Es batu coy, iki cok. Waduh, orang naik motor paling cool yang pernah gue lihat. Cool banget nih. Waduh. Aduh, gua. Kulkas. Cok. Kulkas jadi WC, cok. Kulkas jadi WC. GGWP, good game well played. Wah, adem banget tuh mbak begitu. Orang bingung. Bang, aus nih bang, ada minum gak? Oh ada no di belakang, waktu dibuka, halo abang. Wah, ini minum, nah gitu. Ini nih. Enggak, gayung air nih bang, minum kokop.